pembelajaran kita, sebaiknya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa Tuhan. Tuhan Bapa kami yang berkata dalam kerajaan. Baik, Ibu absen. Arya Christopher Kurniawan, Amelia Mulolo, silakan berdiri. Beberapa orang yang masih belum hadir. Disiplin yaitu atau kerapian. Silakan rapikan baju. Ya, silakan. Baik. Sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita, siapa yang bisa membimbing kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu dengan judul Garuda Pancasila kepada Desrina, disilakan untuk maju ke depan. Garuda Pancasila dijaga. Garuda Pancasila. Baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran yang baru, Ibu menanyakan kembali tentang materi pada minggu yang lewat, yaitu mengenai norma agama. Siapa yang bisa? Ayo. Ya, silakan. Pelajaran itu mengenai tentang norma-norma agama. Nah, norma-norma agama itu adalah semacam peraturan dalam suatu keagamaan yang dapat meliputi banyak aspek kehidupan seseorang dalam sikap tingkah lakunya dalam bentuk norma dalam hal tersebut. Nah, kita teruskan. Berhubung dengan materi yang kita pelajari pada hari ini adalah mengenai pengaruh positif terhadap impact mengenai apa yang masih ingat tadi, yaitu pengaruh positif dan negatif kemajuan impact terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya adanya yang namanya adalah impact ini adalah atau HP, laptop, tidak tahu sama sekali yang namanya adalah bagaimana yang namanya internet, jaringan. Di masa dulu yang berperan di situ adalah hanya membuat surat. Misalnya kita sudah kuliah di kota, hanya melalui surat saja, bisa sampai 1 minggu, 1 bulan, baru kita tahu bagaimana kabar orang tua kita. Bagaimanakah? Kalian sudah mandi tadi? Sudah. Jangan-jangan belum karena ini musim hujan. Sudah. Betul? Betul. Jangan hanya dingin saja, nggak usah lagi mandi, ya kan? Iya. Ya, berarti belum mandi kan? Sudah. Betul? Betul. Baik, terima kasih. Kalau sudah dan benar, maka kalian semangat untuk belajar. Semangat kan? Semangat. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulaikan yang namanya adalah kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran, Ibu bacakan apa saja
yaitu menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Indikatornya bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mengevaluasi dan mengelompokkan dengan menggunakan HOTS pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah produk. Mempresentasikan produk hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, media pembelajaran yaitu gambar PowerPoint, RKPD, lembar penilaian, alat atau bahan yang kita gunakan adalah papan tulis, handphone, dan laptop, dan infocus. Inilah nama-nama atau langkah-langkah yang harus kita lakukan hari ini adalah yang menjadi sumber belajarnya adalah yaitu buku Pendidikan Pancasila Kewargaan Negaraan SMK kelas 12. Baik. Secara garis besar Ibu menjelaskan tentang materi yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai kemajuan iptek menjadi nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, demokrasi, pengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemajuan bangsa Indonesia. Itu secara garis besar dijelaskan bahwa arti dari kemajuan iptek. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok. Ya. Ibu bagikan LKPD. Bagaimana dengan kelompok ini, sudah siap?
Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya yang terhormat Ibu mata pelajaran yang kami sayangi teman-teman sekalian telah berkenan hadir untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Sebelumnya saya sapa kita semua Shalom. Shalom. Yahoo. Yahoo. Terima kasih. Tahap perencanaan kegiatan yang akan kami lakukan di kelompok 1 yaitu tempat lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Lelewau. Waktu pelaksanaan hari ini Rabu 24 Januari 2024 jam 9:20. Media yang digunakan handphone, alat yang digunakan pulpen dan buku. Moderator saya sendiri, kameraman Suci Jelita, penguji 1. Dalam kesempatan seperti ini, kami dari Komite 2 akan membahas materi terkait pengaruh positif dan negatif perkembangan impact di bidang ekonomi. Berikut kelompok teman-teman. Ya, kelompok 2 maju ke depan. Ini sudah ditayangkan. Baik teman-teman, seperti yang telah kita lihat atau kita tonton di atas ini, yang menampilkan video tentang dampak positif dan negatifnya di bidang ekonomi. Seperti tadi yang telah kita lihat di bidang iptek ini atau lebih tertuju dengan bidang ekonomi, hal positif yang mengarah hal positifnya itu
membuka lapangan kerja. Mengapa dikatakan membuka lapangan kerja? Karena melalui handphone, melalui kemajuan iptek sekarang ini, kita dapat menjual barang, kita dapat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat juga. Ada juga salah satu tadi yang dimana meningkatkan devisa negara. Perlu teman-teman kami mengetahui, devisa negara ini adalah alat pembayaran negara untuk transaksi internasional. Yang dimana bagaimana cara kita meningkatkan devisa negara? Satu, memperbanyak investasi dari luar negeri. Dua, meningkatkan SDA dan SDM. Tiga, melakukan ekspor. Dan empat, membangun tempat wisata. Dan ada juga dampak negatifnya tadi yang telah ditampilkan di video tersebut, yang dimana dampak negatifnya itu tertumbuhnya budaya konsumtif, yang dimana maksud dari budaya konsumtif ini teman-teman yang menyukai barang-barang dari luar daripada mencintai produknya atau produk negerinya sendiri. Baik, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari video yang telah ditampilkan? Bahwa kemajuan iptek ini sebenarnya yang jika memunculkan dampak positif dan dampak negatifnya itu bermula dari diri sendiri. Mengapa saya mengatakan hal tersebut? Jika kamu dapat memanfaatkan kemajuan iptek sekarang ini, maka akan memunculkan dampak positif bagi kita dan bagi lingkungan kita. Dan bila seandainya kamu tidak dapat mengontrol dan tidak dapat memanfaatkan iptek ini, kemajuan iptek sekarang ini, maka kamu akan dirusak oleh kemajuan iptek sendiri. Bukan kamu akan dirusak oleh kemajuan iptek sendiri. Yang merusak diri sendiri itu adalah diri kita sendiri bila seandainya kita tidak dapat memanfaatkan kemajuan iptek. Sekian kesimpulan dari saya atas kajian dan ucapan terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita saksikan penampilan dari kelompok Halo Lesti, di video ini kita akan membahas pengaruh iptek di bidang politik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita kenalan dengan anggota-anggota yang terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan iptek? Iptek merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu perkembangan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi maupun perkembangan di dalam negeri sendiri. Setelah tahu pengertian tentang iptek, ternyata ini juga berpengaruh terhadap bidang-bidang sosial negara, terutama di dalam bidang politik. Yang akan kita bahas sekarang adalah dalam bidang iptek dari apa saja sih dampak positif dari iptek di bidang politik? Dampak positif yang pertama adalah meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, karena dengan dibuka pragmatik bidang iptek dapat hubungan suatu negara dengan negara lain lebih mudah dan efisien. Contohnya yang ada di slide ini adalah Presiden Jokowi menghadiri MKMT G20 di Osaka, Jepang yang membahas tentang pengantaran politik hubungan negara. Yang kedua adalah tentang kemudahan dalam memberikan aspirasi politik, perkembangan bidang iptek, menggunakan para tokoh politik untuk mengaspirasikan visi dan misi mereka di masyarakat dan mendapatkan suara politik. Setelah kemudahan beraspirasi yang tidak menjadi dampak positif perkembangan iptek, ternyata iptek juga sangat memberi peran besar dalam menentukan hasil suara pemilu yang dilakukan. Nah, itu tadi pembahasan materi kelompok 1 tentang pengaruh iptek di bidang politik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. kelompok 1 itu sudah kita melihat video tentang aspek kelompok politik. Baik teman-teman, dari kami kesimpulan pengaruh politik, pengaruh negatif dan positif pada kemajuan iptek di bidang politik, yaitu dapat kita ketahui berdasarkan video yang telah dipaparkan bahwa dapat mempermudah aktivitas masyarakat baik dalam bidang politik kepemerintahan dan memberikan dukungan
interaksi yang dapat memenuhi segala kebutuhan baik di dalam negara maupun di luar negeri. Jadi, kita sebagai siswa-siswi dapat menerapkan sikap yang membawa pengaruh buruk terhadap negara kita cinta. Demikian dari kesimpulan yang dapat disampaikan. Sekian dan terima kasih. Yahoo. Yahoo. Baik, kita baik, sudah hampir semua bentuknya, maka kita teruskan. Ditanyakan kembali, yaitu apa yang kalian ketahui mengenai gambar-gambar yang sudah ditayangkan tadi, baik dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Apa yang Anda ketahui dalam gambar-gambar yang sudah diperlihatkan untuk kalian semua? Silakan. Silakan. Dari semua gambar-gambar yang tadi itu seperti itu menjelaskan tentang iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, yang dapat kita simpulkan bahwa semua gambar yang tersebut adalah kemajuan dalam suatu negara. Dalam kita pada iptek, maka budaya kita akan mundur atau luntur. Untungnya ada iptek yang dapat menjaga serta mendorong kita dalam maju ke depan globalisasi, serta dapat bisa belajar dengan bebas dengan keamanan yang telah diberikan kepada kita. Baik, terima kasih atas penjelasan dari teman kalian atau supervisor. Itu sudah benar. Masih ada lagi? Ya, silakan. Baik, dari gambar yang telah kita lihat semua yang ada di sini, kami dari kelompok 2 bisa mengenal apa saja dampak positif, dampak negatif, pengaruh, bahkan aspek-aspek yang berperan di dalam kehidupan kita. Sehingga kami dari kelompok 2 ini bisa mengenal bahwa kemajuan kita ini bisa juga merusak diri kita, tidak hanya memberikan dampak positif saja. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya benar. Baik, kami dari kelompok 2, setelah kami menyimak video yang telah dipaparkan tadi, maka kami bisa mengambil kesimpulannya di bagian dari video politik dan iptek di bagian bidang politik. Jadi di sana kita bisa melihat di mana gambar tersebut menyatakan bahwa adanya hubungan kerjasama dari antar negara yang satu dengan negara yang lain. Baik, demikian dari kami untuk bagian Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya benar. Masih ada lagi? Tidak. Baik. Terima kasih atas jawaban yang telah kalian jawab mengenai gambar-gambar yang sudah terlihat tadi atau yang sudah ditayangkan melalui video maupun gambar. Nah, kita tadi membahas tentang dampaknya positif dan negatif, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Menutup atau sebelum kita menutup adalah Ibu balikan lembaran jawaban atau tugas sedang dikerjakan. Ibu berikan waktu selama 5 menit. Ya, over di belakang dikerjakan. Dimana kalau kita masih dalam iptek ini adalah kita mengambil kesimpulan bahwa iptek ini secara umum adalah itu ilmu pengetahuan. Nah, dimana ilmu pengetahuan ini adalah kita bisa mengembangkan, bukan dalam arti iptek ini kita dalam hal yang negatif. Kalau kita bawa dalam hal negatif,
ilmu iptek ini bisa mencari yang namanya adalah informasi-informasi yang telah ada di medsos, baik di handphone, di YouTube, di mana saja pun. Di iptek ini adalah sudah tertera di dalam Google. Kalau kita bisa mengetahui atau sudah kita mempelajari yang namanya ilmu. Bagaimana yang namanya ilmu itu, kita sudah mengetahui bagaimana yang namanya adalah ada sisi negatifnya atau sisi positifnya. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana? Menarik dan bagus. Pada materi ini, menurut kalian apa manfaat yang bisa diperoleh? Kami mendapat ilmu baru. Bagaimana sekali lagi? Silakan berdiri. Manfaat dari pembelajaran hari ini, kami mendapat ilmu baru dari kemajuan iptek. Baik, terima kasih. Itu sangat benar. Tepuk tangan untuk baik dalam menggunakan host maupun iptek itu handphone dan laptop dan infocus. Baik, terima kasih. Itu sudah benar. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Silakan kepada Suci diberikan ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Nya. Tepuk tangan untuk kita. Selamat siang, ya Ahul. Ya.